Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sekarang kita bertemu di mata kuliah keamanan mobile. Di mana di mata kuliah ini kita akan belajar tentang bagaimana keamanan-keamanan yang tepat untuk diterapkan di dunia mobile saat ini. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas atau bercerita tentang kehidupan di dunia mobile. Ya, seperti yang teman-teman ketahui semuanya bahwa saat ini, detik ini kita sudah hidup serba mobile ya. Hampir semua masyarakat sudah menggunakan yang namanya smartphone, dan smartphone ini merupakan salah satu perangkat yang sangat penting banget bagi kehidupan mobile kita di dunia ini. Nah, kita menggunakan smartphone untuk melakukan texting misalkan, kemudian melakukan chatting, atau juga kita bisa melakukan shopping atau belanja secara online, dan bahkan kita bisa melakukan update sosial media kita. Baik itu status, upload foto, dan seterusnya. Bahkan beberapa orang menggunakan smartphone-nya untuk melakukan penelitian, kemudian untuk membuat dokumen-dokumen sampai dengan melakukan video conference. Dan jangan salah, karena sudah semakin maju teknologi saat ini, smartphone juga bisa digunakan untuk transaksi menggunakan banking atau yang kita kenal dengan e-banking. Mungkin sebagian teman-teman di sini sudah pernah menggunakan layanan-layanan yang sudah saya sebutkan tadi. Di sini, saya akan mengajak teman-teman melihat sisi lain dari kehidupan mobile yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Sekarang kita coba lihat, kira-kira apakah kenyamanan-kenyamanan yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu berbanding terbalik dengan bahaya-bahaya di dalam dunia mobile. Ya, teman-teman pasti pernah mendengar beberapa kasus-kasus kejahatan atau cybercrime yang berhubungan dengan penipuan, yang berhubungan dengan pencurian data, yang berhubungan dengan peretasan, dan seterusnya. Di sini kita yakin bahwa para pengguna-pengguna smartphone sudah aware loh terhadap perangkatnya sendiri ataupun ya data-data pribadinya. Nah, tetapi kenapa masih banyak pengguna-pengguna yang menjadi korban terhadap kejahatan-kejahatan di dunia cyber ini? Nah, ada beberapa faktor yang harus kita turunkan di sini. Yang pertama adalah memang kurangnya kesadaran dari para pengguna smartphone. Kebanyakan para pengguna hanya sekedar pengguna saja ya, quote unquote gitu ya, hanya sekedar penggunanya saja. Mereka hanya sekedar menggunakan smartphone, hanya sekedar digunakan untuk main game, untuk dan seterusnya. Nah, tetapi ketika kita bicara awareness, kita bicara tentang kesadaran, tentang keamanan, di situ sangat kurang sekali dan itu sangat memprihatinkan. Kemudian yang kedua adalah masalah dari sisi malware dan virus. Nah, karena sifat dari smartphone ini sebagai perangkat yang serbaguna, risiko-risiko yang ditimbulkan oleh malware atau turunan-turunannya kayak virus, ransomware, dan seterusnya, itu dapat bermanifestasi dengan cara yang benar-benar mengejutkan banget. Kemudian yang ketiga, pemahaman program yang legal. Nah, beberapa program-program yang memang legal atau resmi yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan ternama itu juga akan digunakan untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi pribadi kita. Nah, ini yang harus kita aware bahwa ketika kita menggunakan sebuah aplikasi, pasti data-data pribadi kita akan digunakan oleh mereka atau dikumpulkan oleh mereka. Sekarang kita coba lihat dulu poin pertama tentang kurangnya kesadaran. Kenapa disebut para pengguna smartphone itu masih kurang awareness-nya? Kita lihat statistik saja di gambar di depan. Jumlah serangan siber seluler ya terhadap pengguna di seluruh dunia dari Januari 2020 hingga Desember 2022 selama 2 tahun itu sangat besar sekali. Tercatat di sini di 2020 dan 2021 itu
sangat meningkat karena kenapa? Karena pada saat tahun tersebut 2020 dan 2021 itu sedang marak-maraknya pandemi COVID-19. Sehingga para pekerja, mahasiswa atau siswa sekolah dasar, menengah dan tinggi itu melakukan aktivitasnya melalui rumah dan secara online. Nah, disinilah titiknya. Karena penggunaan mobile itu sangat masif pada tahun tersebut, sehingga banyak kejadian-kejadian atau serangan-serangan cyber yang terjadi pada ruang seluler ini atau dunia mobile ini. Dan di tahun 2002 pun, walaupun ada penurunan, tetapi jumlahnya itu masih sangat banyak sekali. Sampai 2 juta case, 2 juta serangan yang terjadi terhadap para pengguna seluler ini. Kemudian yang kedua dari sisi malware dan virus. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar ya, zaman dulu itu ada yang namanya Trojan, Genemi namanya. Nah, mungkin teman-teman bisa searching di Google seperti apa Trojan Genemi ini. Nah, Genemi ini merupakan salah satu jenis malware, kategorinya adalah Trojan. Nah, malware yang disematkan di aplikasi dan game-game tertentu. Jadi, ketika teman-teman mendownload sebuah aplikasi, menginstal sebuah aplikasi, menginstal sebuah game, itu rentan terhadap Trojan ini. Nah, jadi ketika kita sudah menginstal aplikasi yang sudah terinfeksi atau terkena malware jenis Genemi ini, maka Genemi ini atau Trojan ini dia akan memungkinkan si peretas yang membuat Trojan ini untuk mengambil alih atau mengontrol perangkat kita dari jarak jauh atau secara remote. Di sini teman-teman bisa cek sendiri technical detailnya seperti apa, namanya apa, variannya apa. Pertama kali ditemukan di Cina tahun 2010 November. Kemudian ketika terinfeksi, Genemi ini dia bisa mengkolek semua informasi-informasi di perangkat kita, termasuk nomor telepon, kemudian juga nomor voicemail kita, nomor email, nomor IMSI, kemudian informasi-informasi perangkat keras kita, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, pemahaman program yang legal. Memang menggunakan program yang legal itu wajib buat kita. Jangan sampai kita menggunakan program-program yang ilegal. Nah, tapi yang harus dicatat atau digarisbawahi di sini adalah program-program yang legal atau yang resmi pun itu bisa mengkolek data-data kita. Ya, beberapa aplikasi-aplikasi media sosial ya, seperti Facebook, misalkan Twitter, itu kan selalu meminta informasi-informasi kita. Dan kita dengan senang hati memberikan informasi kita ke mereka. Nah, selain perusahaan-perusahaan ternama kayak Facebook tadi, ada beberapa perusahaan khusus smartphone misalkan, atau operator-operator seluler yang kita gunakan. Mereka juga bisa melacak dan juga memantau penggunaan di perangkat kita. Nah, kadang-kadang beberapa perusahaan ini juga bahkan menjual informasi yang ada di kita, sehingga menghilangkan kemampuan kita untuk mengontrol privasi yang kita miliki. Jadi, teman-teman tetap harus bisa hati-hati, harus bisa memilah-milah informasi mana yang harus kita share ke si pemilik program tersebut, mana yang tidak kita boleh share. Jangan sampai semuanya di-share ya. Nah, beberapa aplikasi yang mengumpulkan data-data privasi kita, itu antara lain ada Intelius, kemudian juga ada Zaba Search, ada Archivus, dan seterusnya. Nah, untuk listnya, teman-teman bisa lihat di depan. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa media sosial itu saat ini sedang sangat masif-masifnya digunakan oleh para pengguna mobile phone atau smartphone. Ya tentu saja, dengan berbagai macam jenis-jenis media sosial kayak misalkan Facebook, Twitter, Instagram. Kemudian ada yang terbaru lagi saat ini yang dikembangkan oleh Meta, itu namanya Threads. Orang-orang berlomba-lomba terus
untuk menggunakan media sosial tersebut. Entah itu untuk bisnis, entah itu untuk penggunaan pribadi, entah itu untuk meningkatkan engagement, dan seterusnya. Karena salah satu sarana yang bisa memenuhi semua kebutuhan kita, salah satunya adalah ya media sosial. Nah, cuman apakah teman-teman tahu bahwa media sosial juga itu mempunyai bahaya tersendiri? Nah, sekarang kita coba lihat dulu yang namanya social networking. Social networking itu yang kita kenal adalah Facebook, itu bukan yang pertama. Tapi Facebook itu merupakan salah satu media sosial atau social networking yang saat ini yang terbesar. Tapi bukan yang pertama. Nah, media sosial atau jejaring sosial yang pertama kali itu dimulai sejak pertengahan 90-an. Nah, itu muncul situs yang namanya classmates.com. Kemudian ada juga yang namanya geocities.com. Nah, dua situs inilah yang menjadi pertama kali yang dikenal sebagai jejaring sosial. Mungkin kita bicara sejarahnya sedikit ya tentang media sosial supaya teman-teman bisa memahami kenapa sih saat ini muncul media sosial itu. Nah, jejaring sosial atau konsep menggunakan internet untuk membentuk suatu hubungan dan tetap berhubungan dengan teman kita, saudara kita, family kita, atau mungkin dengan orang-orang penting misalkan, ya itu sudah dimulai sejak tahun 90-an. Tadi sudah saya singgung juga. Nah, yang perlu diingat bahwa jejaring sosial itu jalannya kayak dua arah, di mana si pengguna itu mendaftar ke layanan media sosial ini supaya mereka bisa berinteraksi dengan teman, dengan saudara, dengan kolega, dengan orang-orang penting atau orang-orang terkenal, dan seterusnya. Nah, tapi banyak beberapa situs-situs jejaring sosial tertarik untuk mengumpulkan informasi-informasi pribadi kita. Nah, ini harus teman-teman garis bawahi. Nah, salah satu contoh yang mengkhawatirkan nih buat kita itu tentang customer tracking. Nah, termasuk customer tracking ini ada di dalam media sosial yang namanya Facebook. Nah, sebagai bagian dari profil Facebook, si pengguna itu biasanya diminta untuk memberikan banyak informasi pribadi. Misalkan kayak usia, atau ras, atau jenis kelamin, status perkawinan, sampai dengan lokasi geografis mereka, alma maternya dari sekolah mana, perguruan tinggi mana, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kan kita sering tuh ngisi poin-poin yang ada di Facebook itu. Nah, apakah teman-teman sadar bahwa ketika kita menginputkan alma mater kita, lokasi geografis kita, status perkawinan atau relasi kita, kemudian juga jenis kelamin, usia, tanggal lahir, dan seterusnya, data-data itu akan tersimpan di server Facebook itu. Kemudian, apakah kita aware juga ketika status ini kita hapus, apakah di servernya itu juga ikut terhapus? Nah, ini jadi pertanyaan besar nih. Makanya, Facebook itu memiliki data center yang sangat luas dan sangat besar. Karena di dalamnya itu merupakan kumpulan informasi-informasi pengguna mereka. Dari situlah nanti Facebook bisa melakukan tracking terhadap informasi-informasi pribadi kita. Mengerikan? Iya. Tetapi, sekali lagi, bukan berarti kita tidak menggunakan media sosial, tetapi gunakan media sosial dengan bijak. Nah, sekarang kita masuk ke tentang dunia mobile yang baru saat ini. Ya, tentu saja namanya mobile world itu selalu berkembang. Jadi sepanjang tahun 90-an, teknologi komputer dan juga internet itu merevolusi cara kita bersosialisasi. Yaitu faktanya seperti itu. Kemudian, bagaimana cara kita melakukan jual beli, baik itu beli barang ataupun beli jasa. Dan bahkan dengan adanya teknologi komputer dan internet, kita juga bisa mencari pekerjaan melalui teknologi tersebut. Itu tidak bisa dipungkiri ya, karena semuanya sudah real, sudah nyata, dan pernah kita alami sampai dengan detik ini.
Nah, pada akhir-akhir dekade ini, banyak tugas-tugas penting yang dapat diselesaikan tanpa harus meninggalkan rumah kita. Oh iya, pasti. Teman-teman sudah mengalami bagaimana kuliah atau belajar secara WFA atau work from home. Bagaimana teman-teman pernah merasakan bekerja tidak dari kantor. Dan semua itu membuat kita harus beradaptasi. Dan nyatanya semua itu berhasil. Termasuk konsep-konsep baru nih, kayak misalkan jejaring sosial, kemudian ada istilah-istilah kayak telekomunikasi, ada istilah juga tentang barang-barang digital. Nah, ini sudah masuk perbendaharaan kata-kata yang sudah sehari-hari kita gunakan. Nah, smartphone itu dapat mewakili evolusi alami dari proses-proses yang sudah terjadi saat ini. Jadi smartphone itu sudah mewakili semua kebutuhan-kebutuhan kita saat ini. Nah, tapi yang harus kita catat di sini adalah kemampuan baru ini bisa menjadi pedang bermata dua. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah dalam beberapa hal, smartphone lebih rentan daripada laptop yang memiliki perangkat lunak antivirus tradisional. Nah, siapa di sini yang belum pernah belanja online? Siapa yang belum pernah menggunakan ojek online? Hampir semuanya pernah merasakan layanan itu, dan itu sangat bikin kita nyaman, bikin kita lebih asik untuk, dalam tanda kutip, hidup di dalam dunia mobile seperti ini. Nah, oleh karena itu butuh yang namanya smartphone tadi. Nah, tapi bagaimana cara kita membuat sebuah smartphone itu lebih pintar? Nah, di sini kita akan jelaskan bedanya telepon biasa dengan smartphone. Yang pertama kita lihat dari sisi sistem operasinya. Ya, cellphone biasa itu masih menggunakan yang namanya RTOS atau Real Time Operating System. Nah, di mana RTOS ini memiliki kapabilitas yang sangat terbatas sekali. Nah, sedangkan sistem operasi pada smartphone itu memiliki fitur yang sama dengan sistem operasi pada komputer, kayak Windows lah contohnya. Jadi teman-teman bisa bayangkan kan, kalau misalkan komputer, kemampuan atau kapabilitas dari sebuah sistem operasi komputer yang teman-teman gunakan saat ini, itu dibuat atau dikemas sekecil mungkin, sedemikian rupa, sehingga bisa dimasukkan ke dalam sebuah perangkat smartphone kita. Semua fitur-fitur itu bisa dilakukan. Enak bukan? Nah, yang kedua tentang advanced computer atau advanced computing. Nah, smartphone itu memiliki kapabilitas, kemudian konektivitas, dan juga fungsionalitas layaknya komputer rumahan yang kita lakukan. Kita bisa main game di komputer? Bisa. Tapi apakah kita bisa main game di dalam smartphone? Bisa juga. PUBG misalkan. Teman-teman main PUBG di smartphone. Kemudian teman yang satu lagi main PUBG di komputer. Kemudian bertemu di sebuah dunia digital. Ya, seperti itu contohnya. Kemudian yang ketiga tentang Advanced API. Nah, smartphone itu mengizinkan aplikasi-aplikasi third party untuk terintegrasi dengan fitur-fitur dari smartphone. Jadi, yang namanya smartphone saat ini itu bisa digunakan, bisa diinstal aplikasi-aplikasi third party. Jadi tidak harus bawaan dari smartphone-nya. Ya dengan apa? Dengan ya API-API yang memang sudah dibuat semodern mungkin. Dan yang terakhir, smartphone itu limitless, tanpa batas. Nah, di luar beberapa persyaratan dasar tadi, berbagai fungsi yang dapat dilakukan oleh smartphone ya itu sudah limitless atau tidak terbatas. Kita bisa belanja online, kita bisa memesan transportasi online, kita juga bisa melakukan ngetik dokumen misalkan, dan seterusnya. Walaupun dari perangkat yang sekecil itu. Nah, berbicara tentang smartphone, pasti teman-teman tidak asing lagi dengan sistem operasi yang digunakan pada smartphone. Iya. Siapa yang tidak kenal dengan iOS? Dan siapa yang tidak kenal dengan Android?
Walaupun selain dua ini masih banyak lagi sistem operasi lainnya yang digunakan pada smartphone. Misalkan kayak sistem operasi yang dibuat oleh Windows, dan seterusnya. Tapi sistem operasi yang memegang pasar saat ini di dunia itu ya dua ini. iOS dan Android. Nah, sebagian besar pesaing dari Apple itu menggunakan sistem operasi seluler, Android namanya, untuk menjalankan antarmuka atau interface pengguna mereka. Nah, di sini saya akan menjelaskan kira-kira apa bedanya antara iOS dan Android. Dari sisi persamaannya ya mereka sama-sama berupa sistem operasi yang memang dibuat atau dirancang untuk menjalankan perangkat-perangkat atau platform-platform dari mereka sendiri. Nah, bedanya iOS itu hanya berjalan pada perangkat-perangkat Apple saja dan tidak bisa dijalankan di perangkat lain tanpa izin dari Apple itu sendiri. Jadi kalau teman-teman install OS dari Apple ke perangkat-perangkat lain, itu pasti tidak bisa. Ya, karena memang harus ada izin dulu. Kemudian, Apple, dia melindungi iOS-nya sehingga mencegah dimodifikasi oleh pengguna. Jadi, iOS itu memang sudah diprotek sedemikian rupa supaya nggak gampang dimodifikasi oleh para penggunanya. Nah, kemudian iOS itu dia lebih akurat dalam melakukan maintaining perangkat-perangkat dari Apple. Nah, sekarang kita lihat dari sisi Android. Nah, Android itu dia berjalan di berbagai macam perangkat yang diproduksi oleh berbagai macam vendor. Berbanding terbalik ya dengan iOS. Kalau iOS hanya perangkat-perangkat Apple saja, tetapi Android di semua platform, di semua perangkat-perangkat dan vendor apapun itu bisa diinstal. Contoh misalkan smartphone Samsung itu bisa diinstal Android. Smartphone-nya Sony misalkan itu bisa. Ya, Oppo, Vivo dan seterusnya itu bisa diinstal Android. Tapi iOS belum tentu bisa diinstal di perangkat Oppo ataupun Vivo. Kemudian yang kedua, Android itu bersifat open source sehingga semua orang bisa mengakses kode-kode di dalamnya. Nah, karena semua orang bisa mengakses kode-kode di dalam dari Android tersebut, risiko dari Android itu terkena serangan itu akan semakin besar. Berbeda dengan iOS. Kalau iOS, source code-nya dia sudah dilindungi oleh Apple. Nah, kemudian Android itu bisa digunakan di berbagai macam alat-alat elektronik, kayak di smartwatch misalkan, atau smart Googles. Kemudian bisa dipakai di smart TV dan seterusnya. Ya, tapi kalau iOS ya hanya perangkat-perangkat Apple saja. Nah, tapi selama teman-teman tidak mengotak-atik Android, tidak melakukan jailbreaking istilahnya atau istilahnya root ya, kalau ini Android ya. Kalau iOS itu jailbreak, harusnya aman-aman saja. Ya, hanya sekedar menggunakan saja, harusnya aman. Nah, setelah teman-teman tahu manfaat dari smartphone itu apa, kemudian kelebihan-kelebihannya seperti apa, OS di dalamnya seperti apa. Nah, di sini saya akan tunjukkan kepada teman-teman seperti apa kelebihan-kelebihan dari dunia mobile ini. Yap, salah satunya adalah ya tentang masalah purchasing atau pembelian transaksi secara online. Kalau dulu ya yang namanya kartu kredit itu sangat merajalela, sangat booming. Orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kartu kredit supaya bisa melakukan pembelanja, ya, belanja-belanja dan seterusnya. Nah, tapi saat ini, detik ini, ya siapa yang butuh kredit card kira-kira? Kenapa pertanyaan seperti itu? Kita lihat di tahun 99 ya. Sebuah perusahaan namanya Digital Convergence Corporation itu memiliki atau merilis yang namanya QCAD. Nah, QCAD ini adalah perangkat yang kecil, tapi dia cukup akurat untuk melakukan scanning terhadap barcode. Ya, bentuknya itu hampir kayak kucing ya, kalau teman-teman lihat gambar di depan. Bukan mouse ya, mouse beda lagi. Kayaknya depan lebih percis kayak kucing deh. Nah, tapi tujuan dari perangkat ini adalah untuk mengarahkan si pengguna atau meredirect si pengguna melalui scanning barcode
ke situs-situs web tertentu. Nah, jadi kalau zaman dulu itu di 99-an awal 2000 sudah ada konsep yang namanya QCat ini, atau meredirect dari barcode ke sebuah website. Saat ini konsep itu ada, tapi teknologinya mulai berubah. Ya, teman-teman sudah kenal yang namanya QR Code atau Quick Response Code. Jadi dari barcode tadi dia berkembang dengan yang namanya QR Code. Nah, bagi banyak orang, QR Code ini akan terlihat seperti serangkaian acak piksel hitam putih di dalam kotak kecil. Ya, contohnya seperti di depan ya, teman-teman bisa lihat bentuk QR Code itu ya seperti itu. Tapi, kotak-kotak ini sebenarnya dia berisi alamat dari situs web. Atau bisa juga berisi spesifikasi produk-produk yang ingin dijual misalkan. Atau bahkan informasi-informasi pribadi kita, itu bisa juga dibuat ke dalam sebuah QR Code. Nah, dengan kata lain, QR Code ini dapat berisi segala jenis informasi-informasi. Untuk membuat QR Code ini ya gampang banget. Jadi teman-teman tinggal buka ponsel teman-teman, kemudian masuk ke website untuk mengenerate QR Code-nya. Ya itu silakan searching saja. Mungkin teman-teman bisa coba berbagai macam situs. Boleh tulis di kolom komentar. Bagi teman-teman, Pak saya menggunakan situs ini, dan seterusnya. Boleh sambil kita sharing ya. Setelah masuk ke website itu, teman-teman tinggal memasukkan informasi yang ingin dikemas ke dalam QR Code. Contoh misalkan bisa menggunakan email, nama, nomor telepon, atau bisa menggunakan website yang teman-teman miliki, atau bahkan bisa media sosial yang teman-teman miliki juga. Masukkan informasinya, kemudian teman-teman tekan tombol generate, sehingga nanti akan muncul hasil generate berupa QR Code-nya. Nah, QR Code ini teman-teman bisa tempel di website teman-teman, bisa share di status misalkan, kemudian bisa dimasukkan ke dalam kartu nama, dan seterusnya. Jadi ketika orang-orang melakukan scanning menggunakan smartphone mereka, nanti akan di-redirect ke website ataupun akan menampilkan isi dari QR Code tersebut. Nah, silakan teman-teman coba. Nanti di pertemuan berikutnya, sebelum kita mulai kuliah, teman-teman harus mempraktekkan apa yang sudah teman-teman coba menggunakan QR Code ini. Nah, selain masalah purchasing, mobile world itu juga ada sebuah teknologi yang disebut dengan cloud. Ya, tanpa cloud, mobile world itu tidak ada apa-apanya. Ya, sama halnya dengan ponsel zaman dulu ya, sebelum smartphone. Hanya bisa untuk telepon, SMS, sudah. Main game ular misalkan, beres. Nah, tapi kalau kita bicara smartphone, supaya teman-teman bisa digunakan secara nyaman, ya karena ya namanya mobile itu dapat melakukan berbagai macam tugas kan. Yang namanya smartphone itu dia bisa melakukan berbagai macam tugas. Nah, cuman sayangnya, smartphone itu kan seperti komputer nih. Nah, dia itu rentan terhadap kehilangan data. Jadi, kalau namanya komputer kan, ya paling sering lah datanya korup misalkan, atau nggak sengaja ke-delete. Nah, ini mungkin saja terjadi pada smartphone. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, solusinya adalah kita menggunakan yang namanya teknologi cloud. Nah, saat ini, teknologi cloud atau yang kita sebut dengan cloud computing itu memberikan beberapa manfaat. Misalkan, kalau laptop teman-teman ketinggalan, sedangkan di dalam laptop itu ada data penting nih yang harus dipresentasikan misalkan di dalam kelas. Nah, nggak perlu balik lagi ke rumah. Cukup buka smartphone teman-teman, tinggal akses aja cloud atau server cloud yang teman-teman gunakan. Kemudian cari file yang ingin dipresentasikan apa, kemudian download, atau bahkan bisa saja dibuka langsung dari cloud-nya. Ya, sesimpel itu sekarang. Jadi sebenarnya kalau teman-teman, Pak maaf,
saya nggak bisa ngumpulin tugas karena laptopnya ketinggalan. Sekarang itu sudah tidak ada alasan lagi. Karena teknologi cloud udah di mana-mana menjamur. Apalagi teman-teman saat ini yang kuliah sekarang, itu sudah menggunakan layanan yang namanya Google Drive. Nah, itu kan dikasih dari kampus tuh. Beberapa ratus giga ya dikasih ya. Silakan gunakan itu. Manfaatkan Google Drive itu. Jangan sampai kejadian lagi. Saya nggak mau lagi nih, ada mahasiswa yang nge-WA saya, Pak, tolong bantu, laptop saya kena ransomware, laptop saya kena virus, Pak, laptop saya harddisknya korup, filenya nggak bisa diakses, hilang, dan seterusnya. Ya karena kalau udah gitu mah susah untuk merecovernya. Bukan nggak bisa ya, tapi susah banget. Tapi kalau teman-teman simpan, backup terus ke dalam Google Drive misalkan, ke dalam cloud, secara rutin, hal tersebut mah ya jangan takut lagi kalau misalkan harus terkena virus, harus terkena ransomware, dan seterusnya. Ya, nah inilah salah satu manfaat dari cloud. Dan ini diterapkan di semua platform smartphone yang ada saat ini, atau yang terbaru saat ini. Oke, nah inilah akhir dari perkuliahan keamanan mobile kita di pertemuan pertama ini. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan saya selama ini? Yang pertama, ya dunia kita semakin mobile. Jadi teman-teman semakin ke depan akan semakin maju. Wah, gitu ya, istilahnya seperti itu. Nah, jadi kita akan selalu hidup di dunia mobile. Nah, di mana kita dulu harus menggunakan komputer untuk menjelajahi atau surfing di internet, kemudian juga harus pergi ke toko misalkan untuk berbelanja. Ya sekarang teman-teman bisa gunakan smartphone. Dan ini sudah terbukti ketika kita pandemi, teman-teman kuliah melalui smartphone. Muncul muka saya di sana. Muncul slide yang saya presentasikan di sana. Teman-teman ingin belanja, tinggal order, langsung sampai. Ya, sesimpel itu sekarang. Jadi banyak banget keuntungan-keuntungan yang bisa kita rasakan dengan adanya smartphone ini. Apalagi kita bicara tentang dunia mobile. Itu banyak sekali manfaatnya yang teman-teman rasakan. Nah, terlepas dari manfaat atau keuntungan-keuntungan yang tadi ditawarkan di dunia mobile ini, sangat penting untuk diingat bahwa ada juga beberapa kerugian yang berbeda. Misalkan Facebook, Twitter, kemudian Amazon, kemudian eBay, terus juga beberapa organisasi pemerintahan, dan bahkan operator-operator telepon yang kita gunakan itu dapat melacak aktivitas kita di dalam smartphone yang kita gunakan. Ya, tapi apakah kita harus takut? Tidak. Justru kita harus berani, kita harus tetap menggunakan teknologi, apalagi kita menggunakan hidup di dalam dunia mobile, ya kita harus tetap gunakan itu untuk kebutuhan kita sehari-hari, untuk kebutuhan kita dalam memenuhi semua apa yang ingin kita lakukan. Tapi catatan di sini adalah lakukan atau gunakan semua itu secara bijak. Nah, karena teman-teman mengambil mata kuliah keamanan mobile, disinilah teman-teman harus mulai meningkatkan security awareness-nya terhadap dunia mobile yang akan atau yang sedang teman-teman jalani saat ini. Oke, ini adalah materi di pertemuan pertama ini. Silakan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar, atau bisa diajukan melalui email, atau DM melalui Instagram juga nggak ada masalah. Ya, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kuliah keamanan mobile di pertemuan pertama ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan kedua dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.